warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kita belajar lagi dengan mata pelajaran seni budaya dengan Bunia ya. Oke ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak dasar seni tari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kreativitas seni tari. Marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar materi bab 6 tentang kreativitas seni tari, alangkah baiknya kita harus mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran. Kompetensi inti KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi berbagai masalah. KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, humaniora, dan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Kompetensi dasar 1.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. 1.4. Membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, dan nilai estetik sebuah karya tari yang sudah ditampilkan. 3.3. Menganalisis konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Tujuan pembelajaran 1. Memahami bentuk dalam ragam gerak tari. 2. Mengidentifikasi bentuk dalam gerak tari. 3. Mengidentifikasi jenis gerak tari. 4. Memahami jenis gerak tari. 5. Membandingkan jenis ragam gerak tari. 6. Memahami nilai estetik ragam gerak tari. Dan 7. Mengkomunikasikan ragam gerak dasar seni tari dengan lisan maupun tulisan. Adapun peta materi pada pembelajaran bab 6 tentang kreativitas seni tari ada 3. A. Yaitu bentuk gerak tari. B. Jenis gerak tari. Dan C. Nilai estetis seni tari. Langsung saja ya, kita bahas materi tentang kreativitas seni tari. Yang pertama A. Yaitu bentuk gerak tari. Bentuk atau form menurut John Martin adalah penyatuan dari berbagai elemen tari yang secara kolektif akan membentuk sebuah kekuatan estetis. Bentuk tari berdasarkan gerak ada 2. Yang pertama yaitu tari representasional, yaitu tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau dalam bahasa Jawa disebut dengan wantah. Contohnya adalah gerak tani, yaitu menggambarkan kehidupan seorang petani. Kemudian ada tari nelayan, menggambarkan kehidupan seorang nelayan. Dan ada di Jawa Tengah yaitu tari bondan, yaitu menggambarkan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. 2. Tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis. Biasanya menggambarkan gerak-gerak maknawi. Contohnya adalah tari topeng klono, tari serimpi, dan juga tari bedoyo. B. Jenis gerak tari. Gerak tari ada 2 jenis, yaitu yang pertama gerak murni atau gerak wantah. Artinya adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk-bentuk artistik atau yang indah, tetapi tidak memiliki maksud tertentu. Contohnya adalah gerak berjalan. Kemudian ada gerak berlari. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gerak murni atau gerak wantah. Sudah paham sampai sini ya?
2. Gerak maknawi, artinya adalah gerak yang mengandung arti dan maksud tertentu. Setelah diperhalus gerakannya, yaitu istilah lainnya adalah distilasi. Contohnya adalah gerak ulap-ulap. Kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan bab 5 ya, gerak ulap-ulap. Nah, ini artinya adalah memandang sesuatu yang letaknya jauh sekali. Nah, artinya seperti itu. Itu memiliki makna. C. Nilai estetis gerak tari. Nilai estetis atau nilai keindahan dalam sebuah pertunjukan tari bisa diperoleh dari penglihatan atau visual dan juga pendengaran atau audio. Contohnya ketika kita melihat sebuah pertunjukan seni tari, kalian pasti akan melihat wujud atau bentuk tariannya dan juga musik pengiringnya. Nah, dari situ kita bisa menilai tuh keindahan sebuah pertunjukan tari. Nilai estetika bernilai subjektif, tetapi nilai estetika atau keindahan juga dapat dikatakan sebagai persepsi dan impersepsi. Apa itu persepsi dan impersepsi? Nah, saya jelaskan. Impersepsi adalah kesan pertama terhadap sebuah gerak, sedangkan persepsi adalah interpretasi atau pemahaman kita terhadap gerak tersebut. Kedua nilai tersebut saling melengkapi satu sama lain. Nilai estetika dipengaruhi oleh emosi penonton. Jadi ketika kita menonton sebuah pertunjukan tari, maka emosi atau perasaan itu muncul. Perasaan terhadap keindahan sebuah bentuk atau wujud sebuah kesenian tari. Tetapi emosi itu dapat kita kendalikan. Tentunya muncul sebuah perasaan-perasaan tentang keindahan-keindahan yang sesuai dengan pemikiran positif ya. Nah, antara seorang penari dengan penonton. Kemudian gerak-gerak yang disajikan oleh seorang penari menimbulkan sebuah efek, yaitu efek positif, di mana unsur-unsur yang ditampilkan bisa membuat seorang penonton menjadi terhibur dan juga melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang positif setelah melihat pertunjukan tari. Baik, anak-anakku semuanya yang pintar dan juga inovatif, kalian sudah mengerti bagaimana teori-teori pada materi gerak seni tari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses penciptaan dalam kreativitas seni tari. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tentang eksplorasi. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi? Siapa yang tahu? Ya, eksplorasi adalah proses mencari gerak atau menjelajah gerak-gerak demi menemukan ragam gerak yang baru. 2. Improvisasi, yaitu aktivitas kita ketika mencari jenis-jenis gerakan secara spontan. 3. Komposisi, yaitu kegiatan merancang, menata struktur atau alur pada gerak-gerak tari yang sesuai dengan tatanan tari agar terlihat indah. Dalam kreativitas seni tari, pada komposisi tari kita bisa memanfaatkan desain lantai atau pola lantai dan juga level. Contoh dari pola lantai, kita bisa membentuk bidang-bidang datar seperti segitiga, diagonal, lingkaran, dan juga sejajar. Sampai di sini sudah paham ya? Dalam kreativitas komposisi, kita juga bisa memanfaatkan level untuk berkreasi selain pola lantai. Contoh dari karya tari sederhana tentang protokol kesehatan tadi bisa kita gerakkan. Yuk bareng-bareng ya. Ma-6 jupan, 2 3 4, ma-6 7 8, 2 3 4, ma-6 7 8, 2 3 4, ma-6 7 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikut ini kita akan memperhatikan bagaimana karya sederhana seni tari dari inspirasi tentang protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan menyaksikan karya tari sederhana dengan inspirasi mencuci tangan dan juga memakai masker supaya kehidupan kita terus sehat dan bahagia. Empat, evaluasi, yaitu kegiatan penilaian perkembangan proses penciptaan tari sebelumnya. Jadi kita nilai, kita menciptakan sebuah karya tari, kira-kira kekurangannya apa, kemudian kita cari solusinya supaya karya tari kita menjadi lebih indah. Dari berbagai sumber belajar yang bisa kalian lihat, contohnya ada pada gerakan TikTok, kalian bisa mengkreasikan gerakan-gerakan sendiri loh. Contohnya gerakan yang ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian buat sesuai dengan teori yang tadi, yaitu eksplorasi, improvisasi, komposisi, dan evaluasi. Kita eksplor ya, cari gerak-gerak yang sesuai dengan ragam gerak dasar yang kemarin, yaitu ngerayung dan juga nyekiting. Coba ya kita buat kreasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sama kan polanya dengan yang 2 ke 4. Ya, kita ulang lagi ya, atau bentuk-bentuk yang lain misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, gampang kan? Ayo kalian pasti bisa. Nah, itu tadi contoh gerakan putri. Untuk gerakan putra, silahkan kalian harus lebih hebat, lebih gagah. Oke ya, kita lihat contohnya. Jreng. Nah, anak-anakku semua, limbah dari daun-daunan kering bisa kita manfaatkan loh. Contohnya membuat wayang seperti ini. Saya terinspirasi membuat karya tari wayang. Tapi bagaimana caranya kita juga melestarikan lingkungan? Kita buat aja properti. Properti adalah alat yang digunakan untuk menari. Jadi kalian bisa kreatif tetapi juga menjaga kelestarian alam. Ayo, bagaimana cara menarikannya? Kita lihat ya. Baiklah, anak-anakku semuanya yang pintar dan inovatif, kalian sudah mengerti materi dari pembelajaran bab 6. Nah, sekarang giliran kalian berekspresi, mengeluarkan potensi-potensi yang kalian miliki dalam bidang seni tari. Tugas untuk hari ini adalah satu aja, yaitu buatlah satu karya seni tari sederhana dengan hitungan 4x8. Sudah paham apa belum? 4x8 aja. Nanti menggunakan musik yang akan saya kirimkan ke grup kalian ya. Terus karya kalian 4x8 seni tarinya itu kalian video.
Lalu kalian edit boleh, kemudian beri nama dan kelas, kirimkan ke WA-nya Bulia. Gampang kan? Ditunggu ya. Kalian pastinya memiliki semangat yang tinggi. Kalian harus selalu sehat, makanya silahkan buatlah satu karya tari biar kalian itu tubuhnya sehat, terus jiwanya juga senang karena melalui proses-proses yang menyenangkan. Jangan lupa ya, tepuk ide. I, inovatif. D, disiplin. E, etika estetika. Ide, celing, celing, celing. Yeay, oke, tunjukkan bahwa kalian itu anak-anak Indonesia yang hebat, luar biasa. Sekian pembelajaran seni budaya dengan Bunia pada materi bab 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.